Ini ada satu plugin yaitu WP Gajian. Nah, plugin ini fungsinya untuk kebutuhan payroll ya. Jadi bisa untuk manajemen ini apa namanya penggajian karyawan. Gitu ya. Ada beberapa fiturnya di sini bisa teman-teman lihat. Pastinya kita perlu lisensi kalau mau diaktifkan. Dan di sini yang pertama ketika di dashboardnya WP Gajian. Oke. Di sini akan diberikan dashboard dari apa namanya data-data penggajian. Jadi di sini ada jumlah karyawan ini berapa, ada gaji dibayar bulan ini berapa, lalu di sini bulan lalu juga berapa, dan ini adalah total tunjangan yang dibayarkan, dan ini potongan, total potongan yang dilakukan. Lalu di bawahnya di sini ada sebuah diagram batang ya. Nah, di sini akan menampilkan visual diagram batang seperti ini. Ada apa namanya Juni berapa, Juli berapa, Agustus dan seterusnya sehingga 6 bulan terakhir. Jadi nanti bisa dijadikan sebagai patokan untuk apa namanya analis datanya. Lalu di bagian paling bawahnya itu ada aktivitas penggajian terakhir. Nah, di sini akan ditampilkan apa namanya lima aktivitas penggajian terakhir. Nah, ini hanya untuk apa namanya bagi informasi dasar saja. Nah, ini untuk dashboardnya. Nah, lalu di sini ada proses penggajian. Nah, proses penggajian ini nanti apa namanya? Ketika diklik, ya, ketika diklik nanti akan tampil seperti ini. Nah, ini proses penggajian. Kita bisa memilih periode kapan atau bulan apa yang mau kita apa lakukan penggajian. Nah, di sini defaultnya ini akan muncul sesuai dengan apa namanya ini bulan saat ini ya. Jadi sekarang Juli berarti yang sini muncul Juli. Nanti akan menyesuaikan dengan bulan sekarang dan juga tahunnya juga akan menyesuaikan. Lalu kalau sudah misalkan saya mau melakukan pembayaran atau penggajian bulan Juli, ya bulan Agustus lah untuk sekarang bulan Agustus. Nah, kita klik mulai proses. Oke, nah ini teman-teman, di sini akan ditampilkan data semua karyawan. Ya, di sini kita bisa memberikan informasi gajinya. Dan ini kalau teman-teman lihat sini sudah ada informasi, sudah otomatis terisi. Ini adalah data riwayat terakhir ya. Ini adalah data penggajian terakhir. Kenapa? Karena biasanya untuk eh, ada yang namanya tunjangan apa namanya yang tetap gitu ya, tunjangan tetap bisa. Kan kalau di sini apa namanya guru gitu. Guru biasanya guru akan punya gaji pokok. Selain gaji pokok ada tunjangan tetapnya yaitu tunjangan mengajarnya misalkan. Nah, di situ akan tetap. Biasanya apa namanya? Kenapa di sini sudah tampil? Karena di sini sudah pernah melakukan penggajian. Nah, jadi nanti untuk bulan-bulan ke depannya kita nggak perlu mengganti lagi, kita nggak perlu merubah lagi. Misalkan tunjangan mengajarnya masih sama. Tapi kalau memang ada perubahan, baru bisa kita rubah. Lalu untuk jabatan-jabatan lain bisa kita tambahkan atau mungkin bahkan kita kurangi. Lalu selain tunjangan ada potongan-potongan. Nah, di sini ada potongan-potongan. Nah, ini untuk potongan-potongan ini dan juga tunjangan-tunjangan itu nanti bisa kita tambahkan pada menu ini ya, menu apa namanya? Menu. Nah, ini jenis tunjangan dan jenis potongan. Nanti bisa kita tambahkan sendiri. Kita bisa tambahkan misalkan ya 21. Nah, di sini kita bisa tambahkan. Nah, ini otomatis. Ini akan apa namanya? Real time terisi. Misalkan di sini kita melakukan pemotongan pokoknya. Nah, ini akan otomatis terisi. Ya, ini akan otomatis terhitung. Kalau sudah, ketika kita klik simpan penggajian, kita klik simpan penggajian, maka di situ apa namanya karyawan-karyawan ini akan menerima pesan lewat WhatsApp.
Nah, ini misalkan apa namanya? Oke, saya tampilkan. Nah, kebetulan untuk WhatsApp servernya menggunakan nomor saya. Nah, ini ada pesan yang otomatis terkirim yang barusan kita lakukan penggajian. Seperti itu dan setelah mengisi, di sini nanti akan masuk ke riwayat penggajian setelah sukses. Nah, di riwayat penggajian ini kita bisa melakukan filterisasi untuk pengecekan. Misalnya saya mau menampilkan data bulan Juli saja, filter. Jika di filter nanti yang muncul hanya bulan Juli saja seperti ini. Atau kita mau menampilkan datanya salah satu karyawan saja misalnya. Ya, bisa. Atau mungkin kita ingin cek gaji bulan tahun tertentu misalkan. Nah, itu juga bisa. Selain itu juga kita bisa melakukan ekspor ke CSV ya. Di CSV nanti bisa dianalisis menggunakan analisis visual. Oke, itu untuk proses penggajiannya. Dan di sini ada daftar karyawan yang bisa kita tambahkan. Nah, di sini karyawan ini akan ada beberapa data, ada nama lengkap, NIP atau ID, kontaknya, kontak ini ada email dan juga WhatsApp-nya, lalu rekening banknya, dan juga jabatannya, dan ada gaji pokok, dan ada tanggal bergabungnya. Di sini kita bisa menambahkan karyawan baru dengan tambah baru. Di sini, ya. Atau kita juga bisa menambahkan import karyawan menggunakan data CSV, ya, data Excel ya. Tapi kita perlu untuk menggunakan format CSV. Gitu. Karyawan, lalu fitur selanjutnya yaitu ada, nah ini tadi jenis tunjangan. Jenis tunjangan nah, nanti bisa kita tambahkan sendiri tunjangan apa saja yang ada dalam perusahaan tersebut. Lalu di sini kita bisa menambah deskripsinya juga. Lalu ada jenis potongan juga hampir sama dengan jenis tunjangan. Nanti kita bisa menambahkan sesuai harga kebutuhan. Dan untuk pengaturannya sendiri di sini ada pengaturan. Ya, ini ada nama perusahaannya, lalu ada alamat perusahaannya, logo perusahaan, dan juga di sini ada Fonte API Token. Nah, ini fungsinya untuk WhatsApp Gateway. Nah, kebetulan untuk WhatsApp Gateway sekarang yang masih yang sudah terhubung adalah Fonte ya. Untuk yang lain belum belum diintegrasikan seperti itu. Nah, selain dari sisi ini, kita juga punya apa namanya? Ketika kita menginstal WP Kajian, itu akan otomatis membuat apa user role ya, user role untuk HR. Nah, ini user role-nya, nah, ini. User role-nya adalah manajemen HR. Nah, jadi fungsi dari user role ini nantinya terkadang yang mengurusi payroll ini kan bukan admin ya, bukan admin website ya, tapi bagian HR-nya mungkin. Nah, nanti bisa dibuatkan akun khusus untuk HR dan nanti si HR itu bisa masuk ke sini untuk mengakses WP gajian. Jadi HR itu nanti bisa login dan bisa mengakses WP gajian. Ya, tidak untuk yang lain ya, hanya WP gajian saja yang bisa oleh HR. Sehingga nanti sesuai dengan tugasnya sendiri. Selain itu juga ada panel atau portal karyawan. Bisa coba login apa namanya, ke karyawan. Ini untuk karyawan.
Untuk karyawan di sini kita bisa masuk ke portal kerja. Ini portal karyawan. Portal karyawan ada tidak? Oke. Jadi di sini untuk karyawan itu kita perlu menghubungkan karyawan dengan usernya. Jadi data karyawan ini itu perlu dihubungkan dengan user. Misalkan di sini di Santoso saya hubungkan dengan akunnya nama dan ini kita sekarang kita pergi ke akunnya mau. Nah, di sini sudah tampil. Selamat datang di Santoso. Jadi nama profil yang ditampilkan di sini adalah nama profil karyawannya, ya. Nama, NIP, jabatan, dan emailnya. Lalu di sini ada riwayat slip gaji. Ya, di sini ada periode Juni, Juli, Agustus, September lengkap. Nanti di sini si karyawan juga bisa melakukan untuk slip secara mandiri. Oh, ini apa? Ini nanti saya coba untuk bisa. Tapi di sini untuk apa slipnya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini untuk slip gajinya. Ini logo yang ada di dalam pengaturan tadi, ya, yaitu ya, nama, nama perusahaan yang ada di mana di pengaturan ini. Lalu kita bisa cetak slip gaji. Ini kurang lebih seperti itu. Oh iya, untuk selanjutnya itu adalah apa namanya user. So, ya tentu ya kan. Ini untuk akun user, akun subscriber, akun karyawan biasa. Ya akan tampilan WP adminnya hanya menampilkan informasi seperti itu saja. Jadi tidak ada apa-apa, cuma bisa mau ada profil saja. Nah, selanjutnya saya akan coba untuk log out. Sekarang saya akan coba masuk ke HR. Nah, ini untuk akun HR bedanya. Kalau untuk akun HR, manajemen HR di sini akan menampilkan beberapa apa namanya plugin payroll-nya tadi. Jadi HR bisa melakukan atau memanipulasi data WP gajian, baik data karyawan, data riwayat dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu untuk apa namanya tampilan HR.
bukan agak dekat dekatnya akan sesuai dengan nama nama yang menjual gitu ya. Baik, paling seperti itu untuk fitur-fitur dari WP Gajian. Terima kasih.